Halo semuanya, Hai. selamat datang di obrolan keadilan. Ruang dengar di mana kita membedah realitas suatu hukum tanpa adanya basa-basi. Saya Salman dan hari ini saya tidak sendirian di studio. Sudah hadir dua rekan diskusi saya yang bakal membantu membedah topik panas kita hari ini. Ada Fitrah dan ada Salman. Ada Bima. Bima Mas. Iya, lupa Mas. Gimana kabarnya kawan-kawan? Insya Allah baik ya teman-teman ya. Baik. Jadi di sini Insya Allah saya dan teman-teman semua itu siap untuk berdiskusi panas lah. Dan Insya Allah menurut saya dan teman-teman itu bergizi lah untuk hari ini gitu. Ya, aman Mas Salman, saya juga alhamdulillah baik. Udah siap banget untuk membongkar, mengulik-ngulik tentang peradilan yang ada di negara kita ini. Mantap. Oke, buat para pendengar semuanya, hari ini kita akan mengangkat judul Timbangan dan Kompas, mana menuju profesi penegakan hukum yang profesional dan bermartabat. Jadi gini, secara teori kita semuanya sudah tahu bahwasanya kalau Indonesia itu adalah suatu negara hukum atau bisa dikenal dengan istilah red state, yang mana artinya keadilan dan kepastian hukum itu menjadi pilar kehidupan bernegara. Akan tetapi secara realita atau di lapangan masih kita dengar istilah mafia peradilan. Nah, itu poin utamanya Mas Salman. Memang ada kesenjangan yang luar biasa di antara nilai-nilai ideal dengan kenyataan di lapangan. Kalau kita bicara fungsi ideal, aparat itu penjaga ketertiban sosial dan pelindung HAM. Akan tetapi prakteknya di lapangan itu praktik suap, penyalahgunaan wewenang, dan abuse of power itu sangatlah melulu lantang. Sampai mafia peradilan pun itu justru mencederai rasa peradilan masyarakat itu sendiri. Nah, betul sekali Mas Fitra. Jadi dampaknya itu main-main Mas Salman. Jadi kalau dibiarkan itu nanti akan terjadi sebuah krisis yang dimana legitimasi dan degradasi kepercayaan itu publik secara total terhadap institusi hukum. Makanya di kajian kali ini kita memakai perumpamaan yaitu timbangan dan kompas. Nah, timbangan itu mewakili hukum dan aturan positifnya. Terus sementara kompas itu adalah etika profesi yang dimana kita ini berada di sebuah tengah hutan belantara yang dimana sistem hukum yang kompleks dan kode etik itu menjadi profesi, itulah yang menjadi obor, dan kompas itu supaya menjadi aparat yang enggak tersesat gitu, terarah lah. Sangat menarik ya Bim. Berarti sepintar apapun seorang aparat penegakan hukum menghafal pasal-pasal bukan berarti bisa dikatakan untuk sebagai cukup untuk menjamin suatu keadilan. Nah, sama sekali itu gak cukup man, karena kita itu harus juga bisa membedakan secara jelas antara aparat yang profesional dan aparat yang bermartabat gitu loh. Nah, kalau profesional itu ranahnya sebagai kecakapan teknis, kecerdasan intelektual, dan kepatuhan terhadap SOP yang setelah tata lah. Tapi kalau bermartabat, kita tuh bicara soal kedalaman moral dan karakter, yang dimana aparat itu yang bermartabat itu menjadikan kemuliaan etika sebagai pengendali diri dan menempatkan hukum sebagai instrumen kemanusiaan, bukan hanya alat pengendali hukum yang semata-mata itu buta di mata masyarakat. Saya sepakat itu Mas Salman. Ini dari pembahasan kita kali ini itu fenomenanya sangat jelas sekali. Kompetensi teknis hukum semata-mata tidak akan pernah cukup tanpa diimbangi dengan moralitas dan juga integritas yang kuat. Kita harus ingat satu pepatah hukum itu, satu pepatah etika hukum itu berbunyi, kecerdasan tanpa etika itu cuman melahirkan manipulator hukum. Dan juga kekuasaan tanpa moralitas itu pasti melahirkan penindasan. Wow, sebuah pembuka yang sangat menohok ya teman-teman. Kecerdasan tanpa etika melahirkan manipulator hukum. Lalu
kecerdasan tanpa etika, memberikan penghukum. Lalu bagaimana sebetulnya ekosistem penegak hukum ini itu bekerja dan apa yang bikin pertahanan mereka ini akhirnya jebol. Nah, disinilah kita akan membedah lebih dalam di segmen selanjutnya. Tetap di obrolan keadilan. Kembali lagi di obrolan keadilan. Tadi di awal kita sudah singgung sedikit bahwasanya profesi hukum itu bukan butuh integritas. Nah, dari Bima sendiri di literatur hukum kita sering banget mendengar dengan istilah officium nobile. Sebenarnya apa sih di balik istilah itu, atau apa sih makna di balik istilah tersebut? Dan siapa saja yang masuk ke dalam pilar penegakan hukum tersebut. Jadi gini Mas Salman, istilah officium nobile itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu profesi yang mulia atau sebuah jabatan yang terhormat. Kenapa disebut mulia? Karena akar sejarahnya itu didasari oleh dedikasi untuk menolong, mencari keadilan secara cuma-cuma gitu, tanpa motivasi materi, panggilan jiwa untuk membela kemanusiaan. Nah, inilah yang bikin profesi ini luhur. Nah, dalam criminal justice system kita itu ada 4 pilar, Mas Salman. Yang pertama yaitu menopang keadilan. Kedua, polisi sebagai penyidik. Ketiga, jaksa itu sebagai penuntut umum. Keempat, hakim itu sebagai pelaksana keadilan. Terakhir itu ada advokat yang dimana sebagai penasihat hukum. Kalau satu pilar itu saja ada yang kehilangan etika atau runtuh sudah ekosistemnya gitu. Jadi gitu ya Bim ya. Iya. Berat banget bebannya. Tetapi praktiknya ekosistem ini itu sering sekali jebol. Dari Mas Fitar sendiri, dari analisis kita Mas Fit, sebenarnya apa sih yang bikin aparat penegakan hukum itu akhirnya goyah dan melanggar kode etiknya sendiri gitu Mas Fit? Gini, jadi begini, kalau kita bedah secara patologinya, metode patologinya, ada 2 tantangan utama bersama, internal dan eksternal. Dari sisi internalnya, pertama itu krisis moralitas. Banyak yang menganggap jabatan itu sarana cari untung, cari modal, cari batik, bukan pengabdian. Terus ada juga masalah kesejahteraan, di mana faktor ekonomi dan gaji itu sering kali dijadikan alasan untuk cari jalan pintas, dari tanda kutip jalan pintas. Ditambahin lagi tekanan psikologis dan beban kerja yang rentan bisa bikin stres atau bikin hal-hal yang lainnya. Tapi yang bikin sistem ini makin hancur itu tantangan eksternalnya, man. Ada intervensi elit politik yang menjadikan hukum sebagai alat politik. Terus ada tekanan ekonomi bikin muncul pasar perkara di mana uang bicara dan pihak kaya bisa beli akses hukum. Bahkan budaya masyarakat kita yang masih permisif sama uang terima kasih itu pelan-pelan menguburkan batas mana yang murni hadiah dan mana yang gratifikasi, seperti itu. Jadi ngeri banget sih ya kalau pasar perkara itu menjadi suatu faktual atau suatu keadaan yang sangat nyata. Berarti pelanggaran besar itu seperti halnya kayak suap itu bukan terjadi secara tiba-tiba ya Mas? Enggak sama sekali Salman. Pelanggaran itu berevolusi. Awalnya mungkin dari paling halus yaitu penyalahgunaan wewenang atau abuse of power tadi yang saya bicarakan di awal, kayak menahan berkas biar lama prosesnya. Dari situ naik level jadi pemerasan, aparat memaksa pihak berperkara bayar atau enggak mau dipersulit, yang awalnya itu hasilnya gratis kan Mas Salman. Iya. Nah, lalu mulai muncul gelar kasus. Nah, disinilah ada perantara di luar sistem resmi yang mengatur perkara. Puncaknya jelas korupsi peradilan, di mana hakim atau jaksa menerima suap untuk ubah putusan. Itu sudah kejahatan yang sangat luar biasa. Oh gitu-gitu. Ya. Jadi bicara soal korupsi peradilan, kayaknya kita nggak bisa lepas dari 2 kasus besar
yang belakangan ini bikin gempar dan meruntuhkan citra institusi. Boleh nggak disebutkan kasusnya, Mas Bima? Boleh. Jadi kasus pertama yang sangat menampar kita adalah kasus suap 3 hakim, yang dimana pengadilan negeri Surabaya itu di perkara Ronald Tanur, yakni mereka itu menerima suap lah buat menjatuhkan suatu vonis bebas kepada suatu terdakwa pembunuhan yang jelas-jelas itu melanggar kode etik gitu, kode etik hakim lah, dan dampaknya itu sangat sistematik karena persepsi publik bahwa hukum itu bisa dibeli makin menguat tajam atas kedua di pilar eksekutif itu. Ada pelanggaran etik jaksa atau Pinangki yang dimana dia terbukti menerima dana dari buronan Joko Chandra itu untuk atur penundaan penindakan atau jaksa yang tugasnya itu menuntut keadilan, Mas, dan malah jadi apresiasi buat koruptor untuk membuka mata kita bahwa jaringan mafia itu benar-benar ada di tubuh institusi hukum di Indonesia ini gitu. Wah, sangat gila sih. Kalau pilar keadilannya saja bisa dibeli, kemana masyarakat miskin harus mencari suatu keadilan? Nah, kita sudah capek bahas masalahnya. Sekarang kita butuh terkait dengan arsitektur perbaikannya. Gimana sih dari segi akademis kita itu mereformasi institusi ini, Mas Bima? Nah, jadi gini, harusnya itu kita itu butuh perbaikan dari 3 dimensi, Mas Salman dan Mas Fitra. Yang pertama itu solusi preventif, yang dimana menghukum oknum itu supaya nggak cukup kalau mesin cetak oknumnya nggak diperbaiki. Kuncinya yaitu ada di fakultas hukum dan pendidikan kedinasan, yang dimana kurikulumnya itu nggak boleh ada hafalan pasal dogmatis tapi harus fokus ke filsafat hukum dan etika profesi, metode belajarnya, dan harus konseptual kayak mood court atau simulasi peradilan semu, biar calon-calon hakim ini atau jaksa itu terbiasa untuk mengambil keputusan yang etis di bawah tekanan. Dan yang paling penting itu harus ada keteladanan atau role model dari pimpinan institusi tersebut gitu, Mas. Betul, Mas Burhan. Nah, dimensi keduanya adalah solusi represif buat efek jera. Kita butuh reformasi birokrasi dan sistem pengawasan yang independen atau transparan. Sanksinya juga harus profesional dan tanpa kompromi, berlaku asas equality before the law. Hukum itu setara dengan yang lainnya, ya kan? Tanpa pandang bulu. Kita juga butuh whistleblowing sistem buat melindungi pelopor, biar masyarakat berani jadi alat kontrol yang aktif. Dan dimensi ketiga yang jadi fondasinya adalah kultur hukum masyarakatnya. Kita sebagai masyarakat harus juga stop mewajarkan atau menormalisasikan kebiasaan suap dan nepotisme supaya budaya pasar perkara itu hilang. Seperti itu. Jadi sangat luar biasa obrolan kita pada hari ini. Kalau bisa saya tarik kesimpulan, bahwasanya arsitektur penegakan hukum itu harus dibangun dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Sanksi sekeras apapun akan kewalahan kalau masyarakatnya masih permisif sama suap. Di tengah godaan uang dan kekuasaan dan buat para calon penegak hukum, jadilah profesi ini sebagai officium nobel atau pengabdian yang suci. Di tengah godaan uang dan kekuasaan, cuma kode etik dan hati nurani suatu penegak hukum itu sendiri yang menjadi satu-satunya pijakan agar marwah keadilan itu tetap berdiri tegak memanusiakan manusia. Terima kasih dan sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Mas Bima dan Mas Putra atas insight-nya pada hari ini. Dan buat para pendengar obrolan keadilan, semoga obrolan kita kali ini jadi alarm atau pengingat buat kita semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari jaga timbangan tetap seimbang dan kompas tetap terarah.
kurang lebihnya mohon maaf dari saya Salman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.